Bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami memperoleh keselamatan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ini kami siapkan hati kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi kita yang sudah siap untuk memuji Tuhan sama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Hari ini semuanya bersukacita, amin. Bagi kita yang bersukacita, mari sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau angkat pujian buat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia sebagai Raja di atas segala raja, amin. Dia yang telah mati bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, kita mau bersorak-sorai buat nama Tuhan. Haleluya. Katakan, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan itu. Haleluya. Come on, haleluya.
Haleluya, luar biasa. Ya, cuaca yang indah Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami akan membuka ruang kesaksian. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ingin atau rindu ingin membagikan atau menyaksikan kemurahan Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini ada hal-hal yang sudah Tuhan berikan buat kita bersama-sama dan kita rindu untuk membagikannya di tempat ini supaya setiap kita yang ada di tempat ini boleh diberkati. Waktu dan tempat kami persilakan bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau tidak ada yang mau bersaksi, saya yakin dan percaya bahwasanya setiap kita ada kesaksian yang hidup. Amin. Dari tindakan kita, dari perbuatan kita, perilaku kita ada kesaksian yang hidup bagi Kristus. Amin. Sehingga setiap orang yang melihat kita, tidak hanya dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan kita. Setiap orang melihat kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nama Tuhan diagungkan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesaksian kita bersama-sama, kita mengangkat pujian. Satu hal yang kurindukan, berdiam di rumah. Biarlah ini menjadi pujian dan kesaksian bagi kita bersama-sama Bapak Ibu. Sebab berdiam di rumah Tuhan adalah sesuatu hal yang baik. Berdiam di rumah Tuhan adalah sesuatu hal yang indah, karena kita boleh merasakan betapa indahnya bersama dengan Tuhan. Katakan satu hal yang kurindu. Dalam hati menyanyikan. Jangan biarkan hari ini terlewat begitu saja. Tapi kita mau hari ini kita boleh bersama-sama benar-benar merasakan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Hidup kita diubahkan.
Hidup kita dibebaskan, hidup kita dimenangkan. Mari kita atur satu komitmen. Lebih baik satu hari berdiam di rumah Tuhan daripada 1000 hari berada di tempat-tempat lain. Katakan kembali dari awal. Satu hal yang aku rindukan, berdiam di rumah. Sekali ini kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Satu hal yang aku rindu, berdiam di dalam rumah Tuhan. Berdiam di dalam rumah Tuhan. Hal yang ku pinta, menikmati hari kudus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati hariku lebih baik. Satu hari di bawah daripada 1000 hari di tempat memujimu, menyembahmu, amal yang hidup, dan menikmati satu hari di bawah daripada 1000 hari di tempat memujimu, menyembahmu, amal yang hidup, dan menikmati Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah pujian ini menjadi komitmen di hadapan Tuhan untuk kami tetap berdiam di rumah-Mu, untuk kami terus mencari Tuhan dalam hidup kami. Sebab hanya Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami datang menghadap Engkau, mencari wajah-Mu, dan biarlah kasih Tuhan terus ada dalam hidup kami. Memampukan kami untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati. Melalui pujian, melalui penyembahan kami Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan banyak bicara buat setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar, berfirman-Lah buat setiap kami Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu kembali saudara. Salut. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Oke. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran, kecilin aja, yang besar. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, Bapak Saudara. Saya hari ini akan menyampaikan firman-Nya tentang semuanya milik Tuhan. Setuju? Setuju dengan apa yang saya katakan? Semuanya milik Tuhan. Setuju ya? Nah, kita akan belajar bersama-sama, Bapak Saudara sore hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Firman Tuhan hari ini membuat kita mengerti apa sih seharusnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa sih yang seharusnya kita mau lakukan dan itu menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tema khotbah saya sore hari ini sama dengan tadi pagi. Saya juga sampaikan tentang ini oleh Ustaz, bahwa semuanya milik Tuhan. Amin. Berarti kita tidak punya apa-apa. Kalau dikatakan semuanya milik Tuhan, berarti kita tidak punya apa-apa oleh Ustaz. Karena semuanya milik Tuhan. Dan saya sering sampaikan dalam kehidupan kita ini hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. Dan itu terus Tuhan mau aja dalam diri kita. Karena kalau bicara semuanya milik Tuhan, berarti apa yang ada di dunia ini, apa yang ada yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kalau dikatakan semuanya milik Tuhan, berarti kita tidak punya apa-apa. Nah, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 74 ayat 15 sampai 17. Saya akan coba terangkan nanti kenapa semuanya ini menjadi milik Tuhan. Di dalam Mazmur 74 ayat 15 sampai 17. Saya akan coba mulai dari ayat ini, Bapak Ibu. Dan saya coba nanti akan artikan ayat-ayat ini. Dan kita belajar bersama. Nah, firman Tuhan berkata begini. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Perhatikan di ayat 15 ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan tadi berkata, engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Ada manusia yang bisa membelah air? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang bisa membelah. Tidak ada satu orang pun yang bisa membelah air. Tapi Tuhan kita bisa. Satu kebenaran firman Tuhan hari ini mengatakan engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Biasa manusia. Berarti Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena satu
Ada yang bisa ngatur siang, ada yang bisa ngatur malam, nggak ada yang bisa. Sehebat apapun orang itu, sekaya apapun orang itu, pangkatnya walaupun besar, jenderal apapun, tidak bisa mengatur siang dan malam. Tapi Tuhan bisa. Karena Tuhan yang punya siang, karena Tuhan yang punya malam kalau bisa. Nah, kita disadarkan bahwa semuanya milik Tuhan, bukan milik kita. Karena kita tidak bisa atur siang, kita tidak bisa buat malam. Tapi Tuhan kita bisa. Nah, ini luar biasa. Ketika kemarin saya merenungkan dengan Tuhan ini, luar biasa Tuhan. Kalau ada orang yang dalam hidupnya punya uang banyak, punya uang segalanya, dan dia bisa melakukan segala macam apapun dia bisa lakukan. Tapi kalau ditanya apakah kau bisa membuat siang, apakah kau bisa membuat malam, tidak ada yang bisa. Artinya boleh usaha siang dan malam tidak dapat diatur oleh manusia. Karena apa? Tuhan. Kita melanjut lagi di ayat 16. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Siapa di antara kita yang bisa menaruh, menyantolkan apa? Menyantolkan tahu ya? Menaruh apa? Menggantung, menaruh benda penerang dan matahari. Tidak ada satu orang yang bisa. Tapi Tuhan bisa. Karena apa? Semua yang milik Tuhan. Lanjut di ayat 17. Di ayat 17 dikatakan, engkaulah yang menetapkan segala batas musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuat. Jadi apa yang terjadi di dalam dunia ini? Semuanya milik Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Semua milik Tuhan. Kita tidak punya apa-apa di dunia ini. Kita akan belajar satu ayat lagi. Nah, bagaimana sekarang untuk menjadi murid Yesus? Nah, kita adalah sebagai kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah murid Tuhan Yesus. Nah, untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus ngerti siapa kita dan siapa Tuhan dalam diri. Kita harus ngerti siapa Tuhan, siapa Allah dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-33. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata begini. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Ayat ini mengatakan bahwa saudara, saya ulang lagi dalam Lukas 14 ayat 23. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, perhatikan ini, tidak dapat menjadi murid. Saya coba cari terjemahan lain, Bapak Ibu Saudara. Terjemahan lain berkata begini. Saya coba cari di terjemahan lain, bunyinya begini.
Begitu juga dengan kamu masing-masing, tidak ada seorang pun di antaramu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kebenaran. Mulai jelas ya? Coba terjemahan yang lain. Ada yang lain? Demikian juga barang siapa di antara kamu yang tiada meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya, tidak dapat menjadi murid. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan buat kita bahwa ketika kita tidak bisa melepaskan hak milik kita, maka kita tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Kenapa saya katakan seperti ini? Kenapa kalau kita belum siap menyerahkan hak milik kita, maka kita tidak layak untuk menjadi murid Tuhan Yesus? Karena semuanya milik Tuhan. Kita tidak punya apa-apa, Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini mengatakan, jika engkau tidak bisa meninggalkan apa yang kamu punyai, kamu tidak menjadi murid. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau dalam diri kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita sadar bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu semuanya milik Tuhan. Amin. Bukan milik kita. Kita tidak punya apa-apa. Nah, kita mau belajar lagi. Karena satu kebenaran firman Tuhan itu luar biasa. Jika kita belum siap melepaskan hak milik kita, maaf saya mau katakan, maka kita tidak layak jadi murid Tuhan Yesus. Maaf saya mau katakan ini. Kalau kita belum melepaskan apa yang menjadi hak milik kita, maka kita tidak layak menjadi murid Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Semuanya itu milik Tuhan. Nah, kalau kita pelajari di dalam konteks bahasa Ibrani, dalam perjanjian lama, sejarah Yahudi, orang-orang Yahudi pada zaman itu, ketika mereka dipercayakan berkat Tuhan, ketika orang dipercayakan berkat yang luar biasa dalam hidupnya, orang Yahudi itu tidak boleh berkata, ini rumahku, tidak boleh. Ini mobilku, tidak bisa. Saya pernah baca satu buku begitu, dan saya sangat diberkati. Dan saya bertanya dengan diri saya, terus bagaimana orang Yahudi ini berkata ketika mereka diberikan berkat oleh Tuhan luar biasa dalam hidupnya? Perhatikan ini Bapak. Orang Yahudi itu berkata, Tuhan mempercayakan aku rumah ini. Beda ya. Kalau ini rumahku, berarti itu merasa kita itu milik kita. Tapi orang-orang Yahudi berkata, Tuhan mempercayakan aku rumah ini. Apa lagi? Tuhan titipkan mobil ini untuk keluargaku. Jadi bukan kalau dalam bahasa Inggris I have, punyaku. Nah, orang Ibrani selalu berkata, Tuhan minta aku menjaga keluarga ini. Wah, luar biasa. Karena apa? Sadar bahwa semuanya milik Tuhan.
Kalau konsep ini kita terapkan dalam kehidupan kita, konsep orang-orang Yahudi ini, ketika mereka berpikir, ketika berkat Tuhan berikan dalam dirinya, dia berkatakan, oh ini berkat dari Tuhan untuk keluargaku. Hari ini aku dapat berkat, semuanya dari Tuhan untuk keluarga. Kalau konsep ini kita terus terapkan dalam kehidupan kita tidak akan mudah khawatir berusaha. Kenapa saya katakan kita tidak mudah khawatir? Karena kita tidak punya apa-apa. Semuanya milik Tuhan. Orang yang sering khawatir dalam dirinya karena masih ada sesuatu yang dia miliki. Rasanya ini punyaku. Ketika sesuatu tidak terjadi dalam hidupnya, dia berpikir bagaimana besok, bagaimana hari ini, bagaimana besok ini dan sebagainya, dan terus akan berlaku. Nah, kalau konsep orang-orang Yahudi ini kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mempercayakan rumah ini untuk keluargaku. Bukan beda kalau kita berkata ini rumahku, ini punyaku, ini mobilku. Tidak berusaha. Nah, kalau konsep ini kita terapkan, maka kita tidak akan mudah khawatir. Karena apa? Kita sadar kita ini hanya karyawan. Karyawan di perusahaan Tuhan. Kita hanya manajernya Tuhan. Kita hanya pengelolanya Tuhan. Kalau karyawan itu bicara untung dan rugi tidak? Tidak. Dia tidak pusing. Dia tidak bicara untung dan rugi. Yang pusing adalah pemilik perusahaan itu berusaha. Yang pusing adalah pemilik perusahaan itu. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan kita, biarlah kita terus kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Semuanya milik Tuhan. Kita tidak punya apa-apa di sini. Seperti ayat katakan, aku lahir dengan tidak bawa apa-apa. Nanti aku pulang juga tidak bawa apa-apa. Benar nggak bisa? Ketika nanti kita pulang kembali ke rumah Bapak, apakah mobil kita bawa? Apakah rumah kita bawa? Emas kita bawa? Dibawa mungkin bisa, tapi malam buka orang bisa. Tidak bawa apa-apa bisa. Kata apa? Kita itu tidak punya apa-apa. Semuanya milik Tuhan. Ketika Tuhan percayakan berkat dalam hidupmu, berarti Tuhan percayakan itu untuk kita kelola dengan baik dan untuk menyenangkan hati. Kita tidak punya apa-apa. Nah, kalau berbicara tentang khawatir, kita mau buka di Matius 6 ayat 27. Kenapa sih kalau konsep ini orang-orang Yahudi ini kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mudah khawatir. Karena kita sadar bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu kita tidak punya apa-apa. Semuanya milik Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 27 dikatakan begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Terjemahan lain saya coba lihat, terjemahan lama. Siapakah di antara kamu dengan kekhawatirannya dapat melanjutkan umurnya barang sedikit pun? Dengan kita khawatir dalam kehidupan kita, apakah kita bisa memperpanjang umur kita? Firman Tuhan tidak bisa. Apakah dengan setiap kali kita khawatir dengan Tuhan itu dapat menambah, memperpanjang umurmu dalam hidupmu? Tidak bisa, tidak bisa. Karena semua milik Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita
itu adalah semua yang milik Tuhan. Kita buka satu ayat lagi supaya kita nanti terpromo-promo, tahu ya, terpromo terenak. Apa yang kita bisa buat? Kita buka di dalam Bagai pasal 2 ayat yang ke-9. Ini luar biasa lagi berusaha. Kenapa saya katakan semua milik Tuhan? Kita tidak punya apa-apa. Kita hanya sebagai pengelola. Bagai pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini. Kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Siapa yang bisa mengatakan Tuhan? Mau apa lagi ya? Walaupun di sini hanya diwakili emas dan perak, tapi ini mewakili barang-barang yang indah, yang mewah. Firman Tuhan berkata semuanya itu milik Tuhan. Nah, mau apa kita? Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Oleh sebab itu kita sadar dalam kehidupan kita bahwa semuanya ini adalah milik Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola. Saya sering katakan ini. Kita hanya sebagai pengelola berkat yang Tuhan percayakan. Biarlah itu kita kelola dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Di dalam Mazmur 50 ayat yang pertama, di situ pemazmur juga mengatakan begini. Semua ternak, semua gunung itu juga milik Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini. Sebab punya pula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Artinya ternak, hewan, gunung, semuanya milik Tuhan. Apa yang ada di dunia ini semuanya milik Tuhan. Terjemahan lain berkata begini. Karena milik pula semua binatang di hutan, ternak di ribuan bukit, semuanya itu milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Semuanya milik Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Melalui setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, jalankan apa saja yang Tuhan kita perintahkan. Ini yang harus kita lakukan. Jalankan saja apa yang Tuhan kita perintahkan. Ini kebenaran yang besar. Apa yang Tuhan perintahkan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena apa? Ini kebenaran. Contoh ketika kita sebagai karyawan, ketika kita sebagai kerja di satu perusahaan, ketika track record kita bagus, ketika kita kerja dari karyawan, kita dilihat kita bagus, dari karyawan naik menjadi pengawas, kita dilihat bagus, maka kita akan diangkat. Maka kita akan dipromosikan di perusahaan itu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita melakukan apa yang benar di perusahaan itu. Kita melakukan sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan itu. Dan Tuhan pasti akan angkat kita. Kita akan diangkat di perusahaan itu karena apa? Kerjanya kita bagus. Nah, begitu juga prinsip ekonomi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya
Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya berasal dari Tuhan. Semua di dalam dunia ini semuanya milik Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai karyawannya Tuhan, kita sebagai manajernya Tuhan, kita sebagai pengelolanya Tuhan, tugas kita adalah jalankan apa yang Tuhan kita perintahkan. Dan ini satu kebenaran. Amin. Ini luar biasa loh yang besar. Dan ketika saya renungkan dalam diri saya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena semuanya itu milik Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita dekat kepada sumber yang mempunyai segala-galanya, ketika kita dapat dipercaya Tuhan yang punya segalanya dalam kehidupan kita, maka Tuhan kita tidak akan eman-eman dalam hidup kita. Contoh, ketika saya mempercayai seseorang, saya ketika memberi kepada orang itu tidak akan khawatir lagi. Karena apa? Saya percaya orang ini dapat melakukan dengan baik. Dan saya tidak eman-eman untuk memberikan apa yang saya punya kepada orang yang dapat saya percaya. Karena apa? Dia dapat dipercaya. Nah, begitu juga Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai karyawan, sebagai manajernya Tuhan, sebagai pengelolanya Tuhan, ketika kita bisa dipercaya, ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan juga tidak akan iman-iman memberikan berkat itu dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Ini satu kebenaran, dan ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar pemirsa. Apa yang kita pelajari hari ini, biarlah menyadarkan kita bahwa kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa. Berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua dari Tuhan, dan Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, dan biarlah kita menjadi pengelola yang baik, pengelola yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan ketika kita bisa dipercaya, maka Tuhan juga akan mempercayai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kemarin saya merenungkan ini, saya renungkan dalam kehidupan saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Firman ini luar biasa. Kalau konsep kebenaran ini kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita tidak mudah. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit kita marah dengan Tuhan karena sesuatu yang sulit terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Kita ngerti betul bahwa kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa. Semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya apa yang ada di dunia ini hari ini melalui kebenaran firman Tuhan dikatakan semuanya adalah milik Tuhan. Dan kemarin ketika saya renungkan dalam kehidupan saya sendiri, firman Tuhan juga besar dalam diri saya besar. Karena firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, betul ya? Jadi kena Bapak Ibu Saudara juga kena kepada saya. Dan ketika saya renungkan ini, dalam hati saya berkata, dalam hati saya bicara begini, apakah engkau bisa percaya? Apakah engkau sudah menjadi pengelola yang baik di hadapan dalam hati saya? Dan saya minta dalam hati saya, Tuhan, apakah saya sudah menjadi pengelola yang baik atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya? Saya mulai belajar berusaha. Saya mulai diajar untuk setia
untuk apa kita mengembalikan apa yang seharusnya menjadi haknya Tuhan. Karena apa? Ketika saya bicara ini, bukan saya mau menyombongkan diri atau tidak. Ketika saya mau belajar setia, mungkin hari itu secara hitung-hitungan berkurang lebih besar. Tapi ketika saya mau belajar mau setia, melakukan hal itu dalam kehidupan saya, memang betul Tuhan itu tidak mau dibimbing kami berdusta. Memang betul apa yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu tidak mau dimintai itu terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika saya mau belajar taat melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan kembalikan. Dan itu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita mau nabur segini, maka Tuhan akan kasih lebih. Bukan seperti itu juga apa yang kita berikan, dilebihi oleh besar. Itu luar biasanya Tuhan kita. Tapi Tuhan melihat kita mau berani tidak melakukan itu dalam diri kita. Kita mau berani melakukan atau tidak. Memang berat kalau itu sekarang untuk melakukan kebenaran apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita itu memang tidak mudah. Ini kan zaman dulu. Betul. Pikirannya jalan dulu, gimana kalah oleh muda. Hitungan kalau ini nanti tak boleh beli beras kan bisa makan 1 bulan. Iya, kalau besar itu muncul dalam diri saya. Muncul ketika nanti saya beli ini dipakaikan mulai 1 bulan. Karena apa? Setiap pagi online terus kan doa. Itu pun juga pakai data terus. Kalau datanya habis, nggak bisa. Pikirannya jalan. Oh iya, nanti kalau ini kan tak buat ini yang lain bisa jalan kalau bisa. Tetapi ketika saya mau belajar, saya mau belajar setia. Oh Tuhan kita luar biasa, Tuhan kasih lebih, bukan Tuhan kasih kurang, Tuhan kasih lebih dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan mau melihat sikap hati kita. Tuhan mau melihat sikap hati kita dalam hidup kita. Karena apa? Kita mau disadarkan oleh Tuhan bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Semuanya milik Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu milik Tuhan. Oleh sebab itu kita mau jadi manajernya Tuhan yang baik. Manajer. Kalau kita sebagai manajer baik, maka kita nanti juga akan dipercaya oleh Tuhan kita. Pimpinan perusahaan kita itu Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita baik, track record kita baik, maka pimpinan kita juga percaya kepada kita. Dan kalau sudah percaya, maka pimpinan itu akan terus promosikan kita. Karena apa? Kita bagus dalam pekerjaan, bagus dalam apapun, bagus dalam setiap hal apapun, bagus. Maka pimpinan kita akan promosikan kita. Ini anak buat ini luar biasa. Jujur, seperti nilai-nilai GC apa? Cinta Tuhan, jujur, apalagi rendah hati, kasih. Kalau ini diterapkan dalam kita, luar biasa besar. Cinta Tuhan, jujur, rendah hati, kasih. Maka kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul Tuhan. Jika kita semua sudah masuk setengah 6 turun hujan, itu luar biasanya Tuhan. Kalau turun jam 5 kan orang datang. Kalau hujan itu tidak datang. Bapak itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa
segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa itu adalah milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Dan saya sering katakan bahwa gereja kita di tempat ini punya proyek besar. Visi kita besar. Saya rindu di tahun 2030 10 gereja atau rumah doa di Kalimantan Selatan ini kita kenal 10 tahun ke depan. Dan Tuhan sudah mulai tunjukkan. Tadi Mas Yandi sharing dengan saya, ada satu jemaat Tuhan BCA dari Bogor pindah ke Banjarmasin. Dia katakan pemerintah yang dari BCA di Bogor telepon Mas Yandi, dan karena nomor yang ada di Google Map di BCA itu nomornya Mas Yandi, telepon tolong ada jemaat saya pindah ke Banjarmasin, tolong dijentrol. Dan saya katakan siap. Di mana alamatnya? Belum dikasih nomor teleponnya, alamatnya di mana? Jadi ini sudah tua, percaya umurnya 10 tahun. Yang dekat dengan orang Banjarmasin. Orang laki-laki ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak melarang istrinya untuk beriman kepada Tuhan. Nah, sudah mulai ditunjukkan ini. Nah, kalau kita tidak menangkap ini, maka kita akan terus proyek 10 tahun ke depan ini tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan proyek ini loh besar membutuhkan dana yang begitu besar. Membutuhkan dana yang begitu besar. Kenapa? Ketika nanti kita tahu orang di sana, karena kita nanti di sini akan jadi pusatnya. Di tempat ini akan jadi pusat 9 rumah-rumah doa yang lain. Saya punya kerinduan itu visi gereja kita, dan itu yang nanti akan kita lakukan di tempat ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau menangkap visi ini dalam hidup kita. Kalau visi ini hanya saya kerjakan sendiri, maka mungkin 10 tahun ke depan tidak akan bisa nyampe. Tapi kalau kita kerjakan bareng-bareng, kita kerjakan bersama-sama, saya percaya tidak sampai 10 tahun maka ini akan terbuka di Nusa Indah, ada rumah doa, di Banjarmasin ada rumah doa, di Prehari, di Tanah Bumbu, di Sungai Danau, dan dimanapun Kalimantan Selatan akan terjadi. Karena saya percaya itu bisa. Setiap pagi kita berdoa dalam gerakan 1 jam berdoa dalam firman Tuhan, kita berdoa ini. Dan saya yakin doa kita itu tidak pernah sia-sia. Dan Tuhan mulai tunjukkan satu persatu ini loh, ada umatmu, ada jiwa di sini, ayo layani. Dan saya tangkap. Dan saya melakukan ini besar. Nah, oleh sebab itu kita mau dalam kehidupan kita, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Pulang nanti pun kita tidak bawa apa-apa. Kita tidak bawa apa-apa. Kita akan kembali tidak bawa apa-apa. Oleh sebab itu kita mau jadi pengelola yang pengelola yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika hidup kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan tidak akan menerima dalam diri kita. Jangan terus minta terus kepada Tuhan. Memang Tuhan ajarkan kita minta. Saya sering katakan ini. Memang di firman Tuhan Matius pasal 7 dikatakan mintalah. Tapi mintanya jangan banyak-banyak, 20% saja. 80%-nya kita menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika itu kita lakukan dalam kehidupan kita, Allah biasa. Ketika kita terus menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi pengelola yang baik dalam kehidupan kita, saya tidak pernah melihat orang yang setia
melakukan setiap perintah Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan, hidupnya miskin, tidak akan kaya. Justru sebaliknya, hidupnya diberkati Tuhan. Bicara berkat, apakah terus harta benda kita melimpah banyak? Tidak. Itu pikiran orang duniawi. Kalau orang duniawi bicara berkat itu harus berkelimpangan harta. Di ATM uangnya banyak, hartanya banyak, emasnya banyak, mobilnya banyak, motornya banyak. Itu orang duniawi, saudara. Tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang setiap hari bisa berkata, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih berkat hari ini. Luar biasa, saudara. Kenapa? Karena tidak semuanya orang bisa lakukan ini dalam kehidupannya. Untuk bisa dalam kondisi kita susah, dalam kondisi kita kekurangan, bisa kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Sulit. Tapi di dalam Tuhan, dalam kondisi apapun, ketika kita bisa belajar bersyukur, maka kita sudah melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Amen. Itu orang yang diberkati Tuhan. Bisa berkata, Tuhan terima kasih. Hari ini aku masih sehat Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Kalau sakit, di rumah sakit, tidak ada yang berani sekarang, saudara. Kalau ke rumah sakit nanti langsung karantina 20 hari. Mungkin enak buat Jupri ya, 20 hari di rumah sakit tidak enak. Pak Jupri aja kapok, dan mau kesana lagi katanya. Tidak enak, saudara. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam maksa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ketika kita setia, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita selalu sukacita dalam kehidupan kita. Sekalipun kenyataan yang kita hadapi memang susah, penghasilan sedikit, harga sayur turun, tapi itu tidak mempengaruhi iman percaya kita. Tanggung jawab kita tetap kita bekerja, dan yang memberi berkat adalah kalau kita setia, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan bisa. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Kalau saya tanya bekerja itu untuk apa? Bekerja untuk hidup. Betul? Karena banyak orang yang salah, saudara. Banyak orang berkata bekerja itu untuk hidup. Betul atau salah pernyataan saya itu? Betul. Bekerja untuk hidup. Saya coba mau terangkan ini. Ternyata ketika saya belajar ilmu usaha, ketika saya pelajari apa benar sih orang-orang yang berkata bekerja untuk hidup. Logikanya saja, ketika kita bekerja, apa yang kita menghasilkan? Hidup atau uang? Uang kan? Kalau kita bekerja, hasil yang kita dapat apa? Uang atau hidup? Uang, Ustaz. Nah, kalau bekerja untuk hidup, orang-orang yang banyak punya duit, dia akan beli hidup itu supaya umurnya terus panjang. Tak kumpulin umurnya, hidupnya 10 kilo, 20 kilo, 1 kintal, 1 ton. Yang punya banyak uang, wah, bisa beli hidup itu. Sebenarnya di sana lebih bisa. Yang benar itu begini. Saya tuh katakan begini. Bekerja itu tanggung jawab kita, dan hidup itu dari betul ya? Bekerja itu adalah tanggung jawab setiap kita, dan yang beri hidup itu adalah Tuhan dalam hidup kita. Kalau bekerja untuk hidup, maksud hasilnya kita bekerja hidup, memang betul. Tapi logikanya kalau kita bekerja ya
Kita mau terus sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, belum ada selesai untuk menyampaikan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama belajar melakukan setiap perintah Tuhan dalam hidup. Jangan dipilih-pilih melakukan yang enak saja, yang susah-susah tidak usah. Lakukan semuanya apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau ketika kita mau belajar setia melakukan setiap perintah Tuhan, maka juga Tuhan akan setia kepada kita. Apa yang kita lakukan itu yang Tuhan akan juga lakukan dalam hidup kita. Apa yang kita perbuat itu yang Tuhan akan buat juga dalam hidup kita. Itu prinsip ekonominya Tuhan. Kalau kamu nabur, itu yang kamu buat. Seberapa kamu tabur, itu yang nanti akan kamu buat. Itu prinsip ekonominya Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau dalam kehidupan kita sama-sama belajar. Karena saya katakan itu, firman ini juga bicara dalam hidup saya. Kalau saya hanya pintar ngomong, tidak bisa melakukan, sama saja. Jadi saya harus mulai. Karena banyak orang pintar ngomong, tapi tidak bisa lakukan. Berdoai, hasilnya betul. Kalau pintar ngomong, tapi tidak melakukan, betul dari hasilnya. Oleh sebab itu firman Tuhan ini juga bicara dalam diri saya. Tuhan tuntut dalam diri saya juga menjadi setia melakukan setiap perintah. Dan saya belajar terapkan prinsip ini dalam hidup saya. Dan memang betul. Saya sekarang tidak udah khawatir. Bukan kan? Hebat. Saya sekarang mudah dalam diri saya tidak mau khawatir. Bukan saya menyombongkan diri. Tapi kalau istri saya belum tahu. Tapi dalam diri saya, apapun yang terjadi dalam diri saya tidak mau khawatir. Karena apa? Saya punya Tuhan yang mengasihi saya. Ketika saya melakukan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tugas Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Tugas Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Tetapi tugas kita apa? Kita menjadi orang-orang yang melakukan menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita belajar bersama-sama berusaha. Tidak ada yang sempurna. Kita belajar bersama-sama. Jadi saya katakan gereja ini adalah tempat kita belajar. Sekolah. Kita sekolah lagi. Dari awal lagi kita sekolah. Supaya kita pintar-pintar. Jadi orang-orang yang percaya oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang dikembangkan Tuhan. Jadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang sempurna di sini. Ini sempurna oleh Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Kita melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau belajar setiap melakukan perintah Tuhan, saya jamin ketika Bapak Ibu Saudara setia melakukan perintah Tuhan, maka kehidupan Bapak Ibu Saudara tersebut terpadu. Saya jamin dalam kehidupan. Tapi kita tetap tidak melakukan tanggung jawab kita seperti yang saya akan sampaikan tadi. Tanggung jawab bekerja itu adalah tanggung jawab setiap kita. Dan hidup itu dari itu yang harus kita lakukan. Jangan banyak orang berpikir ketika dia punya iman, Tuhan pasti memberkati. Tapi dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak akan dapat hasil. Karena apa? Dia tidak mau bekerja. Tuhan tidak ajar kita untuk kita enak-enakan, duduk santai, leha-leha, terus berkat Tuhan turun. Tidak. Kita akan melihat ketika kita melakukan segala sesuatu. Bagian kita apa seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga bekerja. Dan ketika kita bekerja sesuai dengan apa yang ada di perusahaan kita akan mempromosikan perusahaan. Dan begitu juga dalam kehidupan
di dalam Tuhan. Kalau kita sebagai manajer karyawannya Tuhan, pengelola yang Tuhan, kita menjadi pengelola yang baik, maka Tuhan juga akan tidak memandang dalam kehidupan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini kami lakukan dalam hidup kami. Kami tahu, kami sadar, kami sadar sampai saat ini semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, dan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, semuanya milik Tuhan. Kami tidak mempunyai apa-apa Tuhan. Tuhan mengajar kami untuk menjadi pengelola yang baik, yang terus melakukan setiap perintah Tuhan, menyenangkan hatimu. Mungkin kadang kami sering hitung-hitungan dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami. Mungkin kami sering lalai Tuhan. Ampuni kami. Mungkin kami sering melalaikan setiap perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami mau bertobat Tuhan. Pakai kami melalui hidup kami, melalui apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mau pergunakan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur biarlah kebenaran firman Tuhan ini terpatri dalam hidup kami. Kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terapkan dalam hidup. Terima kasih. Biar melalui setiap hidup kami menyenangkan hati-Mu. Melalui apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami menyenangkan hati-Mu. Mampukan kami. Roh Kudus terus bicara dalam kehidupan kami. Roh Kudus tuntun dalam hidup kami. Untuk kami terus berjalan. Kami tidak simpang kanan, simpang kiri, tapi kami terus berada di jalan-Mu. Sekalipun rintangan kami hadapi, sekalipun topan badai kami hadapi, sekalipun banyak gelombang, banyak pernyataan yang kami hadapi, tapi kami mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu, ketika kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan beserta dengan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami sampai jatuh tergeletak. Karena tangan-Mu yang perkasa itu akan menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini terus Tuhan terapkan dalam hidup kami. Kami mau belajar bersama-sama. Mampukan kami yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu. Kami menjadi murid-murid-Mu Tuhan, yang terus dengar-dengar nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Hamba sudah berhenti berbicara, Roh Kudus yang terus bicara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita akan persiapkan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Bye.
kembalikan berkat Tuhan ke setiap jemaatmu melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Tidak ada pengumuman bagi saudara. Mari kita mau pamit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita sekarang ini. Kami memuji kebesaran. Terima kasih. Sebelum kita terima berkat Tuhan, kita mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami syukuri. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan melepaskan kami daripada yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita akan pulang, kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkati engkau ketika engkau masuk ke tempat ini. Diberkati engkau ketika engkau keluar dari tempat ini. Biarkan Allah mengarahkan wajahnya dan mencurahkan berkat atas kehidupan kita. Atas rumah tanggamu diberkati Tuhan. Sawah ladang ternak perkebunan sayur diberkati oleh Tuhan. Berkat kepala dan bukan ekor. Berkat yang terus naik-naik dan tidak pernah turun. Itu yang menjadi bagian kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Mana abang tadi?